Kembali lagi di Hidup Sehat. Pemirsa, hari ini kita akan membahas buah semangka, buah kesukaan banyak orang yang rasanya manis dan menyegarkan. Tapi siapa sangka ternyata buah semangka menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan tubuh kita, Intan. Iya benar sekali Dokter Heka. Apalagi kan kalau aku tuh biasanya ya kalau lagi haus, lagi dahaga, ya aku cari buahnya semangka. Karena semangka tuh bener-bener seger banget. Terus udah gitu rasanya nggak terlalu manis. Nah, tapi aku penasaran banget sebenarnya apa aja dokter manfaat yang ada di dalam buah semangka, dokter? Nah, pas banget. Di tengah kita sudah ada Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Yes. Halo dok, apa kabar? Hai, sehat dong. Dok, Harus apa selalu kabar? sehat ya. Semangka ya dok? Semangka dok, betul. Semangat kakak. Kakak. Dok, ini banyak sekali fakta mitos terkait semangka dok. Yes, Yang yes. pertama dok, katanya konsumsi buah semangka dapat membantu menurunkan tekanan darah. Fakta atau mitos? Yes, itu sebenarnya adalah fakta. Fakta, ya, Dok? ya, Bagus ya. berarti ya. Betul. Nah, kandungan sebenarnya kan seperti kita tahu ya, tadi semangka banyak sekali nutrisinya, ya. Termasuk salah satu diantaranya adalah mineral kalium. Nah, kalium sendiri dia sifatnya memang akan melebarkan pembuluh darah ya sebagai vasodilatasi. Iya. Sehingga apa? Ya pembuluh darah kita menjadi melebar sehingga tekanan darah pun juga bisa menurun. Tapi tetap ya bukan berarti kita misalnya ada yang hipertensi hanya makan semangka saja, nggak bisa. Tetap harus terkontrol obat. Ya pola makannya bagus, boleh silakan ditambahkan semangka. Seberapa banyak semangka ini akhirnya bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dok? Cara konsumsinya mungkin atau gimana? Boleh. Jadi misalnya kita mau makan semangka, bisa kita potong-potong nih, kan ya. Kita potong-potong, kira-kira satu slice, ya satu juring gitu ya. Kita potong satu slice itu, sehari makan dua slice, boleh? Boleh? Iya, seperti itu. Untuk konsumsi. jadi segitu ya, kayak satu porsi lah ya dok ya bisa. betul Oke. Nah dokter ini ada fakta dan mitos berikutnya. Ini kayak penting buat dokter Haikal nih. Wah, udah tahu ya ototnya. Ototnya udah kelihatan lagi bentuk otot nih. Nah dokter ini katanya nih dok, bahwa semangka ini baik untuk kesehatan otot. Ini fakta atau mitos? Yes, lagi-lagi ini adalah fakta. Fakta. Yes, fakta. silakan loh ya Oke dok. dokter silakan aja. Semangka, kakak. Semangka kakak. Nah justru dari jurnal penelitian ya, ada nih atlet-atlet ya, atlet-atlet yang diberikan sekitar 493 ml jus semangka. Tapi bentuknya dalam bentuk jus ya dok ya, sudah di blend dalam bentuk jus semangka. Nah itu memberikan efek nanti setelah olahraganya dia tidak terlalu lelah ototnya Ini maksudnya. bagus dikonsumsi sebelum olahraga. Sebelum olahraga. Kan karena sebaiknya selain dia memang energinya juga cukup tinggi gitu ya, kandungan gulanya juga cukup untuk energi kita. Nah, tadi efeknya juga bagus untuk menjaga kesehatan otot dan mencegah lelah atau fatigue. Ya kan biasanya ada DOMS ya, delayed onset muscle soreness itu dia bisa lebih diturunkan dengan konsumsi semangka sebelum olahraga. Jadi penting banget untuk yang suka olahraga konsumsi semangka dok ya. Boleh, sebelum olahraga, Boleh ya. tapi dok, satu porsi juga. Satu gelas. Tadi kan kalau dari penelitiannya 493 ml. Ya kan itu hampir sekitar 500 ml. Kalau kita minum langsung 500 ml kembung banget ya dok ya. Nah jadi sebelum olahraga mungkin minum 200 ml itu satu gelas. Nah during olahraga, selama olahraga, karena bentuknya kan jus. Betul. Jadi kita bisa minum sedikit demi sedikit. Gitu. Dok, ini kan semangka ada yang semangka merah dan kuning. Nah, fakta atau mitos kalau semangka merah lebih tinggi nutrisi dibandingkan semangka kuning? Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya karena kita akan lihat asal usul buah semangka. Berikut tayangannya. Segar, mengandung banyak air, serta manis rasanya. Inilah yang membuat semangka banyak disukai siapa saja. Biasanya saat musim kemarau, semangka menjadi salah satu pelepas dahaga. Nah, tahukah kalian asal-usul semangka? Simak yuk ulasan berikut ini. Banyak tanaman budidaya berasal dari wilayah bulan sabit subur. Namun tidak seperti tanaman budidaya lainnya, buah semangka tidak berasal dari bulan sabit subur di Mesopotamia. Bulan sabit subur ialah kawasan berbentuk bulan sabit yang mengandung tanah basah dan tanah subur di antara tanah gersak di Asia Barat dan lembah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur. Seorang ahli botani dari Jerman, Susan Renner bersama rekannya melakukan pengurutan genetik dari buah semangka budidaya jenis Citrullus lanatus, yakni jenis yang banyak diperjualbelikan. Dari pengurutan tersebut, Renner dan rekannya menemukan genom modern dari semangka budidaya. Lebih dekat hubungannya dengan jenis semangka liar Sudan. Kesamaan genetik keduanya membuat peneliti menyimpulkan bahwa buah semangka Sudan kemungkinan ialah buah pendahulu semangka merah.
Selain itu, Renner juga menemukan petunjuk penting, yakni lukisan gambar buah semangka di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 4.300 tahun. Adanya lukisan serta temuan genetik yang dijabarkan Renner mulai membuka petunjuk tentang kemungkinan lukisan itu adalah gambaran orang Mesir kuno sedang menikmati semangka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semangka kemungkinan dibudidayakan sekitar waktu tersebut di Mesir atau diperdagangkan antar kerajaan kuno. Nah, itu tadi pemirsa sekilas mengenai asal-usul semangka. Seru ya pemirsa? Iya pemirsa, kita udah sering banget kan biasanya makan semangka, cari yang seger-seger makannya semangka. Nah tadi ini belum terjawab apa Dokter Haikal? Ya, ini ada fakta mitos dok ya. Katanya kalau semangka merah lebih tinggi nutrisi dibandingkan semangka kuning. Fakta atau mitos? Nah, itu jawabannya adalah mitos. mitos, Kenapa mitos? dokter? Ya karena masing-masing buah semangka sendiri, masing-masing ada plus minusnya. Ya, jadi nggak bisa ini bilang lebih bagus daripada ini. Nah, bedanya apa? Kalau semangka merah, karena kita lihat ya warnanya merah, memang tinggi kandungan antioksidan likopennya. Ya, likopen. Ya, likopen itu kita ketahui untuk kesehatan apa? Jantung, pembuluh darah, dok ya, untuk prostat juga. Nah, kalau kuning dia banyak beta karoten. Beta karoten biasanya berhubungan dengan kesehatan mata. Betul. Ya, kesehatan mata, pembuluh darah mata. Nah, dua-duanya ini jadi sebenarnya punya manfaat yang baik. Dua-duanya silahkan dikonsumsi. Cuman biasanya memang lebih banyak di pasaran yang merah. Kuning agak jarang. Agak susah ya nyari. Tapi dua-duanya bagus. Kayak pasangan ya, saling melengkapi. Yes. Benar. Ternyata emang saling melengkapi ya dokter ya. Masing-masing punya keunggulannya. Betul sekali. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Iya. Ini katanya tidak baik mengkonsumsi semangka kalau di malam hari. Ini fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya adalah fakta. Fakta? Yes. Kenapa? Ya, karena kita ketahui kalau semangka itu kan banyak sekali kandungan airnya. Nah, kalau kita ngomongin banyak ya bisa loh orang makan satu gini tuh bisa loh. Akhirnya apa? Biasanya kalau kita banyak konsumsi air putih atau air gitu ya, cairan. Karena semangka sendiri 92% tuh isinya adalah air. Kalau kita kebayang nggak minum atau banyak makan air, cairan dari semangka ini malam, kadang suka kebangun nih. Betul. Untuk apa? Buang air kecil seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita makannya dalam jumlah tadi ya, 1 slice, 2 slice masih boleh. Ya, jangan barbar juga, makanya jangan terlalu banyak. Jadi nggak boleh berlebihan dok ya? Nggak boleh berlebihan intinya. Dan tentunya nggak boleh makan sambil tidur. Ya kan? Kesalak tumpah dok, tumpah, basah semua ya dok ya. Oke. Dok, ini cukup banyak nih ya, laki-laki dan perempuan juga yang menganggap kalau buah semangka ini buah afrodisiak yang baik untuk kesuburan laki-laki dan perempuan. Ini fakta atau mitos, dok? Wah, senang sekali nih pasti nih ya. Silakan dikonsumsi banyak-banyak semangka ini karena ini adalah fakta. Wow, fakta. Tapi ya gini, yang mengandung tadi ya afrodisiak atau zat yang membuat gairah seksual meningkat, ya kemampuan seksual meningkat, itu sebenarnya sitrulin. Ya, sitrulin itu ada di mana? Di bagian kulitnya, dok. Hah? Jadi sebenarnya di bagian sini. Oh, ininya ya? Iya. Oh, jadi justru di kalau bagian makan kulitnya. Iya, sitrulina itu adalah asam amino. Ya, sebenarnya bagian dari asam amino tadi yang dapat membantu melebarkan pembuluh darah. Sehingga kalau pembuluh darah lancar, terutama ke daerah mungkin penis seperti itu ya, dok ya. Akhirnya mungkin ereksinya lebih bagus dan kemampuan seksual juga lebih meningkat. Tapi yang dimakan ininya, hijaunya itu malah sitrulinnya di dibuang. situnya. Nah, makanya saran saya kalau memang kita misalnya mau bikin jus gitu ya dipotongnya tuh sampai sininya kena sedikit. Ya mungkin kulit yang ini jangan ya Tan ya, keras ya. Agak susah ya. Tapi yang bagian sini boleh nih. Jadi ditambah di dalam kita punya jus tadi. Nah, sitrulinnya tinggi sehingga nanti stamina juga lebih. Ya nggak dok? Gitu. Oh, jadi harus itu ya sampai si ijo-ijonya ya dokter. Betul Nah sekali. dokter, ini juga nih ada fakta dan mitos berikutnya. Banyak yang percaya bahwa semangka ini jika rutin dikonsumsi ini dapat membantu mencegah penyakit prostat. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sesaat lagi jawabannya tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, itu dia tadi ya. Kita lihat apa saja vitamin-vitamin yang terkandung dalam warna dalam suatu makanan. Nah ini kita masih membahas semangka ya dokter. Kalau semangka punya warna merah dan juga kuning ya dokter. Nah tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dok. Ini bahwa banyak sekali yang percaya kalau rutin konsumsi semangka ini bisa mencegah penyakit prostat. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta. Ya, tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Kandungan antioksidan dalam semangka baik itu merah, baik itu kuning ternyata sangat tinggi. Ya, likopen, beta karoten. Nah, antioksidan sendiri itu yang membentuk
kita menangkal radikal bebas yang terbentuk, ya kan, sehingga mencegah penyakit macam-macam. Salah satunya adalah prostat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah biasanya kan prostat ini juga berhubungan dengan batu ya. Betul. Berhubungan dengan pembentukan batu. Nah, ini juga kandungan air ya, kandungan kalium di dalam semangka sama tadi ya, baik merah maupun kuning, itu ternyata bisa mengurangi pembentukan batu. Salah satunya adalah batu di prostat. Seperti itu. Tapi harus makan sampai hijau-hijaunya juga nggak dok? Kalau untuk yang prostat sih sebenarnya enggak. Enggak, kandungan yang hijau tadi yang untuk kesuburan dan betul, apa tadi betul. Untuk cowok laki-laki dan wanita juga ya. Oke. Jadi bisa membantu menghambat pembentukan batu. Betul. Nah, tapi kalau sudah terbentuk dok, nggak bisa menghilangkan ya. Oke. Ya pasti beda dong Iya. kalau memang sudah terbentuk batu atau memang pembesaran kelenjar prostat. Semangka lagi-lagi bukan menyembuhkan. Iya. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah, tetap dengan metode-metode medis. Nah, semangka silakan dikonsumsi sebagai tambahan, boleh. Berarti kalau gitu rutin mengkonsumsi buah semangka dapat membantu juga mencegah pembentukan batu ginjal, dok ya? Sama dok, Fakta, prinsipnya sama, itu juga fakta. Ya, jadi konsumsi semangka dapat menghambat atau mencegah pembentukan batu ginjal. Prinsipnya sama, ya tadi kandungan antioksidan, ya kandungan antioksidannya membuat tadi pembuluh darah menjadi lebih gampang vasodilatasi atau membesar. Terus kemudian yang kedua adalah kalium. Kandungan kalium pada semangka juga tinggi sehingga mencegah pembentukan batu. Jadi kayak dia ngiket. Dia ngiket asam-asamnya dan dibuang ke dalam saluran cerna. Oke. Nah, tapi kebalik lagi. Kalau sudah ada masalah dengan ginjal yang biasanya kalium susah dikeluarkan dalam tubuh, konsumsi semangka harus dibatasi. Oh. Gitu. Jadi kita harus lihat sekarang kita kondisinya mau mencegah atau sudah terjadi. Iya, kalau sudah terjadi batu, kalau sudah terjadi misalnya tadi ada masalah di ginjal, justru kan kondisi hiperkalemi atau kalium yang berlebih kita hindari. Konsumsi ini dibatasi justru karena dia justru tinggi kalium. Oh gitu. Jadi lihat kondisi masing-masing tubuh ya, Dok ya, seperti itu. Nah dokter, ya selanjutnya dokter, fakta dan mitos berikutnya ya dok ya. Berbahaya jika makan semangka dengan gula atau minuman manis. Ini fakta atau mitos? Bahaya nggak ya kira-kira? Ya sebenarnya itu adalah mitos. Oh, mitos. Bukan berbahaya yang gimana, bisa meracuni apa gimana, tidak. Ya intinya pada saat kita makan semangka memang buah ini mengandung istilahnya gula yang tinggi. Ya gula yang tinggi sehingga sebenarnya dengan makan semangka pun cukup tuh. Ya mencukupi kebutuhan gula kita. Kadar gula ya. Jadi nggak usah lah ditambahin lagi sama minum manis, nggak usah lah ditambahin lagi sama gula, kan udah manis. Iya. Cukup lihat pasangan kita yang manis ya. Apalagi sambil ngaca makan Iya. semangka. Kalau ini memang benar-benar percaya diri ya. Manis gitu. Iya. Dok, ini berikutnya dok ya. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi buah semangka dapat menyebabkan mual dan perut kembung. Fakta atau mitos? Ya, kalau itu adalah fakta. Fakta. Kenapa dok? Lagi-lagi sebenarnya satu kandungan kadang kalau misalnya kita konsumsi terlalu banyak, ya memang semuanya harus konsumsi dalam jumlah yang seimbang. Oke. Jika terlalu banyak, justru kalium yang ada di dalam semangka ini bikin apa? Dia melambatkan peristaltik atau melambatkan pergerakan usus. Akhirnya apa? Bloated. Kembung, begah, kadang-kadang berasa bahkan sampai mual. Nah, jadi memang ya konsumsinya nggak bisa terlalu banyak. Semua memang ada batasnya. Dan kalau bisa sih memang kita kombinasikan dengan jenis buah yang lain, Dok. Betul. Jadi nggak sepanjang hari ya, pagi, siang, malam semangka terus ya, Tan. Karena ini bagus nih buat kesehatan, semangka terus. Enggak. Tapi setiap hari boleh? Boleh, setiap hari boleh. Tapi kalau bisa dalam satu hari ya tadi misalnya pagi semangka, siang mungkin apa? Buah yang lain pisang, apel, kan buah banyak sekali. Jadi semuanya dibikin variasi dan nggak boleh lebay ya. Nggak boleh lebay, semua harus dalam batas yang sewajarnya. Supaya hidup lebih berwarna. Iya. Jadi macam-macam buah-buah warna-warna yang dikonsumsi Betul ya. sekali. Nah dokter, ini jadi tipsnya apa dok? Supaya kita mengkonsumsi semangka tapi bisa mendapatkan manfaatnya yang maksimal. Nah, betul sekali. Jadi untuk mendapatkan manfaat semangka yang tadi udah banyak sekali manfaatnya ya. Untuk pemirsa semua, kita bisa silahkan konsumsi buah semangka, baik itu merah maupun kuning, silahkan divariasikan dengan jumlah porsi yang cukup. Nah, seberapa porsi yang cukup untuk satu kali makan semangka? Tadi saya bilang, kita potong deh, ya, potong juring gitu. Jadi kayak satu slice yang tukang rujak bawa tuh. Iya. Itu untuk satu kali makan. Ya, sehari mau 1 sampai 2 slice silahkan. Boleh. Kita kombinasikan dengan bahan makanan yang lain. Ya, tentu saja tetap dengan pedoman gizi seimbang. Lengkap nih, karbonnya, protein, lagi-lagi ya, lemak, vitamin, mineral, dan salah satunya adalah
Seperti itu. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Dokter Haikal, sama-sama. Makasih banyak dokter. Ini artinya semuanya harus seimbang ya dokter Setuju Haikal ya. Intan. Makanya penting sekali bagi kita untuk menyeimbangkan hidup kita antara kesibukan dan rekreasi Intan. Iya benar sekali dokter Haikal. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Ya. Dan ingat tetap lakukan prokes serta jangan lupa untuk vaksinasi. Kami pamit Dr. Haikal. Saya Intan sama Dina. Indonesia hidup sehat.